Halo, selamat datang di Auto Rider. Dan kali ini kita bisa punya kesempatan lagi berinteraksi dengan Honda ADV 160 model year 2022. Motor ini semakin lama semakin ngerti saya bagaimana maksudnya Honda mendevelop motor ini. Kesannya hanya facelift ya, tapi ternyata sebenarnya ini adalah model change. Walaupun bentuknya nggak terlalu jauh beda, lampunya masih kelihatan sama depan dan belakang, tapi secara keseluruhan konstruksi motor ini jauh beda, sasisnya beda, mesinnya beda, dan fitur-fiturnya banyak yang berubah. Dia posisi ridingnya juga berubah. Kita akan bahas lebih detail lagi bagaimana kami berinteraksi dengan motor ini buat dipakai harian. Sebelumnya kita udah bahas spesifikasi teknis, terus kita cobain di test tracknya AHM di sana. Terus kemarin saya juga sempat touring tipis-tipis ke Puncak 2 pakai motor ini. Sudah bisa ngerasain bagaimana karakter barunya yang ternyata bikin kaget-kaget ya. Mungkin Anda sudah nonton videonya, ada linknya di atas ini. Tapi sekarang kita akan fokus ke harian. Dan kami akan berusaha menjawab beberapa pertanyaan Anda mengenai skutik terbaru dari Honda ini yang bergayanya adventure. Harganya sekitar 39 jutaan on the road di Jakarta untuk yang tipe ABS ini. Dan kita akan bahas satu persatu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan Anda. Nanti kita akan cobain sambil jalan. Secara spesifikasi, motor ini berubah memang ya, walaupun angkanya tipis-tipis. Tetapi dia punya sesuatu yang menonjol adalah sekarang dia tenaganya lebih besar dibanding yang ADV 150 karena mesinnya juga membesar. Dia sekarang tenaganya 16 daya kuda dibanding sebelumnya, tapi dia punya perbedaan bobot juga. Nah, nanti kita akan bandingkan di sisi performa seperti apa, kita bandingkan dengan sebelumnya akselerasi seperti apa. Tapi kalau kita lihat dimensi dan komposisi kaki-kaki, suspensi, itu masih mirip lah sama sebelumnya ya. Di depan pakai pelek 14 inch, di belakang pakai pelek 13 inci. Bannya juga masih sama, di depan pakai ban 110 lebarnya, profil 80. Di belakang pakai ban yang sama sih lebarnya sama sebelumnya ya, 130, profil 70. Dan shock breakernya juga masih mirip-mirip lah, walaupun tetap ada perbedaan. Perbedaannya adalah di belakang sekarang dia lebih keras, terutama dari segi bantingan. Nah, nanti kita akan cobain seperti apa. Kalau buat sendirian, boncengan, buat ketemu jalan yang bagaimana gitu ya, antara yang halus maupun yang rusak, ataupun buat nikung-nikung, rebah-rebah seperti apa, nanti kita akan cobain lebih detail lagi. Nah, sekarang yang kita akan bahas dulu adalah posisi duduk, karena dia joknya lebih rendah 15 mm dibanding yang lama. Jadi kalau dipakai duduk seperti ini, tinggi saya 185 cm. Jadi kalau Anda yang jangkung, Anda bisa lihat posisi duduk saya di sini. Dia memang sedikit lebih rendah dibanding yang lama. Kaki saya sangat menekuk di atas jok ADV ini. Lalu di decknya juga sedikit lebih lebar katanya ya, tapi ya kalau buat kaki Anda mungkin mirip sama saya, ukuran sepatu 45 atau 46. Jadi nggak terlalu signifikan perbedaan tambahan lebarnya ya. Di depan juga ada posisi kaki untuk agak-agak selonjoran, tapi kalau Anda setinggi saya, posisinya jadi seperti ini. Di telapak kakinya jadi menekuk banget ke atas. Jadi jujur saya jarang pakai posisi ini karena lebih enak posisi di bawah ini dibanding yang depan. Posisi duduk ini karena joknya memang berasanya lebih tipis ya. Jadi busanya sih tetap empuk, tapi kalau ditekan sedikit itu dia berasa udah kena rangkanya, jadi busanya pasti jadi lebih tipis. Nah, di depan itu cukup enak, ada lumbar supportnya, dan kita akan cobain selain saya kalau Anda tingginya seperti saya, tapi banyak sekali pertanyaan dari Anda datang gimana kalau Anda yang tingginya mungkin di bawah 170 cm. Nah, sekarang kita cobain kalau teman kita Rehan duduk di atas ADV ini. Nah, kita lihat Rehan duduk di sini, dia memang lebih nyaman dibanding yang 150, terutama pada saat dia menapakkan kaki ke tanah.
Tapi tetap ya kalau buat macet-macet, nyelip-nyelip, ya Rehan akan lebih pas kalau dia duduknya agak ke depan sedikit sehingga dia bisa lebih mudah menapak ke tanah. Itu kalau tinggi Anda di bawah 170 cm. Jadi tetap masih bisa dipakai dan sekarang dia lebih aksesibel buat Anda yang tingginya di bawah 170 cm. Nanti kita pakai motor ini untuk boncengan seperti apa. Tapi sebelum itu kita bahas dulu seperti apa bagasi. Nah, ini ada helm half face. Masih muat masuk ke dalam bagasi ADV 160 ini. Duduk di situ dia dan masih bisa ditutup tadi ya. Terus di belakang ini masih banyak banget barang yang bisa saya bawa. Saya bisa bawa 2 jas hujan buat boncengan tadi. Dan masih bisa bawa sepatu 1. Ternyata joknya itu bagasinya sekarang jauh lebih lebar dibanding sebelumnya. Ada sedikit perbedaan di laci depan. Jadi kompartemen depan ini memang nggak gede-gede amat ya sebenarnya ya. Anda bisa taruh buff di sini atau mungkin sarung tangan Anda dan Anda bisa ngecas di sini. Ngecasnya itu bisa langsung pakai kabel aja tanpa harus menyediakan mobile charger ya, karena di sini adalah USB charger. Jadi begitu dia dihidupkan, otomatis ngecas. Jadi sambil jalan tadi ya lumayan ya. Dari rumah saya baterai sekitar 30-an%. Terus sampai kantor, jarak rumah kantor sekitar 20-an kilo, udah jadi 80. Jadi oke lah ya kan. Sangat membantu dan tidak takut kena air di sini karena dia tertutup. Tapi ya ingat, karena dia tidak ada kuncinya, jadi pada saat Anda pergi atau meninggalkan motor di parkiran, jangan sampai ada barang tertinggal di sini karena dengan mudah dibuka, ya nggak? Oke, itu tadi bagasi dan penyimpanan. Lalu kita akan lihat seperti apa fitur-fiturnya. Sedikit aja, karena udah pernah kita bahas. Tapi yang pasti, dia sekarang speedometernya jadi lebih enak dilihat, karena speedometernya simple. Kalau yang lama kan seperti jam yang tahan banting gitu ya bentuknya ya. Tapi kalau yang ini dia jadi lebih modern karena bentuknya ya sleek gitu ya. Terus tombol-tombol itu tidak lagi di speedometernya, tapi di depannya sini. Dan tombolnya ini enak sekali dioperasikan. Dan mudah juga pada saat riding pun dengan mudahnya Anda bisa ganti MID-nya. Dan multi information display ini cukup banyak informasi yang bisa Anda dapatkan. Mulai dari suhu sampai tegangan aki. Lalu di bawahnya ada MID nih, average fuel consumption di trip A dan trip B. Lalu elapsed time di trip A dan trip B. Jadi udah riding berapa lama, kalau lebih dari 2 jam mendingan ngopi ya Mas Bro ya. Lalu di bawah juga ada, ini ada total odometer. Trip A, trip B, berapa kilometer, terus ada setelan HSTC. Nah, HSTC nanti kita akan cobain juga, karena dia sekarang punya traction control, mirip sama Honda PCX. Seperti apa sih fungsinya? Karena kalau di jalan kering dan aspal seperti ini, dia nggak akan terlalu banyak gunanya. Tapi begitu ketemu jalan yang licin, mungkin Anda mau adventure sedikit ya, keluar kota, terus ketemu jalan yang basah, terus agak-agak berpasir, atau mungkin tanah-tanah yang licin gitu. Nah, itu mungkin fitur ini akan sangat berguna walaupun tenaganya nggak terlalu besar dan mesinnya hanya 160 cc. Oke, sekarang kita akan coba jalan. Memang harus diakui posisi duduk ADV 160 ini lebih rendah dibanding yang 150 dan stangnya lebih dekat sama kaki. Lagi-lagi kita juga ngerasain itu. Dan satu lagi, semakin lama dipakai dan semakin ngerti kalau memang busanya ternyata lebih tipis ya dibanding yang lama. Walaupun empuk, tetap empuk gitu loh. Kulit joknya juga lentur banget. Jadi kalau dulu kan berasa banget ya kalau pas lagi ngerem, nah itu juga berasa geser pantatnya, itu masih tetap agak berasa karena kulit joknya lentur banget. Tapi sekarang mulai berasa bagian bawah busanya itu berasa ada kayak ketemu sama rangkanya gitu. Karena tipisnya busanya itu. Tapi it's okay. Masih cukup suportif menyangga bagian bawah pantat kita. Nah, yang asik lagi adalah speedometer ini, dia sekarang tampilannya jauh lebih clean ya.
makin lama dilihat makin enak. Dan dia modelnya hitam aja, terus nggak terlalu banyak aksen-aksen kayak yang lama gitu ya. Dia sekarang jauh lebih mewah tampilannya, dan dia MID-nya cukup banyak. Anda bisa tahu konsumsi rata-rata. Kita coba ya, konsumsi rata-rata itu buat harian itu sekitar 40,1, 40,0. Ini kemarin saya bawa agak agresif. Terus boncengan itu sekitar 37 km per liter, ya kira-kira segitulah ya. Terus di bawah ada odometer, trip A, trip B, dan HSTC. HSTC-nya tetap aktif. Ups. Nah, kebetulan kita dapat motor ini yang ABS, jadi rem depan dan rem belakang tidak kombi brake. Jadi tetap harus milih yang kanan itu yang depan, yang kiri itu yang belakang. Selama ini sih saya belum pernah nyobain ABS ya, mudah-mudahan nggak usah ya. Tapi ABS-nya hanya yang depan bro. Kalau yang belakang itu, nih ya, coba rem belakang aja, safety. Tuh. Denger ya bunyinya, cit. Dia rem belakangnya nggak ada ABS. Jadi walaupun ini ABS, ABS-nya hanya yang depan. Ya, buat macet-macet motor ini masih enak lah. Kalau dia di depan, kelihatan di depan metik-metik di depan itu masuk, kita juga pasti masuk mas bro. Kecuali masuk yang apa ya, jalannya agak-agak sempit. Mobil di kiri dan di kanan. Kalau ini kan kita ngambil jalur paling kiri ya. Kalau misalnya ada jalan 2 atau 3 lajur dan Anda lane splitting di tengah, kanan kirinya mobil, terus ada suka yang mobilnya satu ke sini, jadi agak sempit. Nah, itu memang dia tidak selebar kayak di depan Vario gitu ya. Itu kan stangnya modelnya sporty banget. Ini stangnya agak baplang, jadi kalau ketemu spion sama spion, nah itu suka agak keganjel aja. Tapi overall buat nyelip-nyelip, buat macet-macet itu enak banget. Motornya masih cukup nimble. Ya dia nggak jauh beda berarti sama yang lama ya, tapi komposisi kaki-kakinya masih mirip, jadi ya so-so lah, enak. Apalagi Anda dapat stang yang lebar seperti ini, walaupun tidak setinggi yang lama posisinya ya, tapi tetap masih enak buat handlingnya. Nah, kemarin sih ketemu sama ADV, kalau diberdiriin di sebelahnya dengan ADV 150, yang 160 ini sebenarnya nggak terlalu jauh beda ya posisi stangnya ya, tapi pada saat duduk berasa banget bedanya. Untuk pengendalian, dia dapat komponen utama adalah dari suspensinya yang sekarang rasanya jadi lebih seragam di yang depan dan yang belakang. Enak banget buat terbang mas bro. Jadi dia suspensinya karakter depan dan karakter belakang. Uniknya ya, walaupun di depan dibikin lebih empuk, di belakang dibikin lebih keras, tapi kok ayunannya mirip gitu loh. Jadi pada saat turun dia nahan naik pun sama. Itu pengaruh banget ke pengendalian. Jadi kita pede aja gitu loh buat nikung rebah seperti ini. Aduh, enak, terus masih minta lagi gitu. Dengan mudahnya menikung 60-70, bahkan kemarin sempat sekitar 80 km per jam, agak patah gitu juga masih, motornya masih enak banget. Jadi buat cengkeraman ban itu suspensinya pengaruh banget di ADV 160 ini, bikin kita tetap pede walaupun motornya gayanya adventure ya, tapi ternyata masih enak buat menaklukkan jalan aspal seperti ini. Sayang kami nggak sempat bawa kamera saat boncengan keliling, jadi tidak ada footage membawa penumpang. Namun kalau dirasakan, suspensi belakang memang terasa lebih kaku dan tidak selentur sebelumnya. Bantingan ini membuatnya enak di aspal,
buat menikung-menikung tapi mengurangi kenyamanan saat di jalan jelek. Hasil pengukuran kami dengan Restologic Performance Box menunjukkan penajaman akselerasi 0-100 km per jam. Tercatat 24,4 detik, artinya lebih kencang 1 detik dari ADV 150. Tenaga memang nendang di kecepatan rendah di bawah 40, namun ternyata lumayan ngaret di kecepatan tengah. 0-60 km per jam jadi lebih lambat sekitar setengah detik. Namun di putaran atas di kecepatan tinggi, tenaga kembali membara setelah 70 km per jam dan menajamkan akselerasi hingga hampir 1 detik. Oke, dari data akselerasi kira-kira seperti tadi ya Mas Bro ya. Tapi ada yang karakter yang nggak kelihatan di data akselerasi, karena pada saat akselerasi kita pakai dari 0 sampai 100 km per jam langsung. Nah, motor ini lucunya pada saat cruising seperti ini, terus Anda tutup sedikit gas, terus tiba-tiba buka lagi, itu rasanya tebel banget torsi dan tenaganya. Lihat tuh. Wow. Kayaknya pengen buka tutup gas terus tuh. Masih mau aja. Memang apa ya, kalau dibuka terus gitu ya, dia jadi agak-agak kayak karet gitu loh Mas Bro. Jadi kalau ditarik kayak gini nih, enak. Tapi apa ya, rasanya agak lama nariknya, nggak yang tiba-tiba spontan gitu ya. Tetap ada rasanya, tapi itu agak kayak karet gitu, kayak karet lama, tapi sebenarnya dia naik terus. Lucu ya. Nah, cuman kalau dia dipakainya buka tutup gas kayak gini nih, spontan Mas Bro, di bawah 40 km per jam tuh. Makanya dari kemarin saya bilang Anda pasti terkaget-kaget dengan karakter motor ini, karena karakter tenaga dan torsinya, terutama di putaran rendah, di kecepatan rendah di bawah 40 km per jam, itu respon gasnya luar biasa. Jauh lebih enak dibanding yang lama. Tuh, tiba-tiba motornya ngangkat gitu. Itu enak banget loh. Jadi pada saat naik ke gunung kemarin ya, kita ke arah Puncak 2, itu pengaruh sekali. Pada saat kita naik ke puncak kan tiba-tiba ada tanjakan terjal gitu ya. Gak usah terlalu banyak ambil ancang-ancang, dia sanggup untuk menaklukkan itu. Itu yang agak susah di ADV 150. Tapi di ADV 160 ini itu jauh lebih enak. Tapi masalahnya, begitu masuk ke kecepatan 40 km per jam, 50, 60, itu dia jadi agak kayak karet. Lama tarik melar doang, nggak berasa tarikannya. Tapi begitu di atas 70, ntar kita coba ya. Wah gila, rasanya kayak tarikannya tuh ada lagi gitu Mas Bro. Nah sekarang kita bisa agak kenceng nih, karena baru keluar lampu merah. Tunggu di depan ya. Kita coba naikin sampai 70. Lihat, enak banget kalau di atas 70. Tutup, buka lagi, jauh lebih spontan. Jadi kalau Anda nanti udah punya motor ini, cobain deh. Dari 40 ke 60 atau 70 itu agak lama, tapi di atas 70 tiba-tiba kayak nafasnya ada lagi gitu. Enak ya. Penasaran aja sih sebenarnya kalau Anda doyan sama tarikan, kalau udah main kirian bagaimana di motor, pasti lebih enak dibanding 150. Saat starter, setelan fitur HSCC atau Honda Selectable Torque Control otomatis aktif. Fitur ini akan membantu mengurangi gejala slip saat lewat jalan licin. Gas seperti akan tertahan atau merebet. Jangan kaget, karena itu artinya fitur HSCC-nya aktif. Kalau fitur ini dimatikan, otomatis ban belakang akan jadi lebih mudah slip dan bikin bagian belakang motor geol-geol. Jadi berisiko jatuh kalau terlalu jauh slidingnya. Oke riders, udah selesai kita nyobain motor ini.
taruh helm dulu. Dan hasilnya adalah memang mengagetkan ya, performanya mantul banget, tapi memang di putaran atasnya dia agak-agak ngambang. Ngambangnya tapi tetap ada caranya buat dia melaju lebih enak lagi. Gasnya diayun, dia masih mau maju lagi. Jadi kalau Anda punya motor ini nantinya cobain deh di atas 50 atau 60 mungkin ya. Begitu Anda buka pol gitu, justru motornya diem aja. Tapi begitu gasnya diayun-ayun gini, dia majunya lumayan, masih berasa enak. Itu dari segi performa. Asiknya ini, motor ini tenaganya naik, mesinnya juga cc-nya sedikit lebih naik. Memang jadi sedikit agak boros, tapi borosnya nggak boros-boros amat ya. Kalau ADV 150 dengan standar pengetesan kita itu dapatlah 1 liter untuk 60 km. Dengan Econo Ride kita nggak lebih dari 70 km per jam, terus gas tipis-tipis aja, nggak dengan emosi ya kan. Itu dapat segitu. Nah, bagaimana dengan ADV 160 ini? Ternyata bedanya tipis. Dengan cara full to full kita dapat sekitar 56, hampir 57 km per liter. Tapi di MID itu sekitar 59,5 km per liter. Mirip-mirip ya sama ADV 150, bedanya tipis lah. Tapi Anda dapat performa yang lebih bagus. Ya oke lah, so-so, ya nggak? Jadi, overall motor ini buat all round bike harian kami rasa enak. Buat handling juga mantap. Yang bikin kami agak-agak sedikit kecewa adalah shock breaker belakangnya yang sangat empuk itu sekarang jadi sedikit lebih keras. Udah itu aja. Oke, kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih buat Anda yang sudah nonton video ini sampai habis. Jadi kita akan ketemu di video-video kita berikutnya, motor-motor berikutnya. Jangan lupa subscribe ke Autorider jika Anda belum. Main-main juga ke Instagram kami di @autorider.com dan website kami. Media kami adalah www.autorider.com. Anda bisa menemukan banyak sekali informasi mengenai sepeda motor di Indonesia maupun di dunia. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye!